Selamat malam, hai saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk memasuki malam saat teduh kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama menghadap kehadirat Tuhan untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan jagai hati dan pikiran kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan yang disangka lurus, sebetulnya di dalam kehidupan kita, kita mengharapkan kita berada di jalan yang lurus. Tetapi seringkali kita terjadi bahwa kita pikir itu jalan lurus, tetapi ternyata bukan jalan lurus yang kita tempuh. Nah, di dalam kehidupan kita sering kita melakukan penyangkalan yang semakin kuat. Tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini bisa diwujudkan di dalam hal ketika melakukan berbohong. Jadi mulai dari kebohongan yang kecil-kecilan, kemudian berdusta, sampai tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang berdusta. Jadi dia semakin saru. Nah, kebiasaan berdusta itu semakin dihayati sehingga saya suka mengatakan seperti minum obat 3 kali sehari atau seperti vitamin untuk kehidupan kita. Jadi kalau nggak berdusta kok rasanya nggak enak seperti itu. Nah, tentu seseorang berdusta itu punya alasan. Sehingga misalnya saya mulai dari ketika anak kecil ya. Kenapa anak kecil misalnya dia bisa berdusta? Karena bisa juga dikarenakan dia ketika dia jujur, orang-orang dewasa di sekitarnya tidak mendengarkan, tidak siap untuk mendengarkan kejujurannya. Nah, ini bisa jadi menjadi satu embrio, menjadi satu kebiasaan berdusta. Jadi kadang-kadang itu alat untuk mempertahankan dirinya. Tetapi apakah dusta itu harus dibiarkan begitu saja? Tentu ini ada satu hal yang timbal balik antara orang yang berdusta dan orang yang didustai. Sehingga kalau lingkungannya, kalau saya mengatakan ini seperti anak kecil ya, lingkungannya memaksa dia untuk berdusta, sampai satu titik dia tidak bisa lagi membedakan mana yang dusta, mana yang benar. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maksudnya kita kalau kita tidak terbiasa berjalan di jalan yang lurus dan kita memakai tadi dalam dusta atau kebohongan itu menjadi senjata hidup kita, itu dia tidak lagi menjadi dirinya. Jadi dia mempercayai satu kebenaran padahal itu dusta. Nah, dengan demikian ini bisa menjadi pesan juga buat kita agar kita saya coba melihat bahwa orang berdusta tentu mempunyai latar belakang. Dia alat untuk mempertahankan dirinya karena dia juga tidak dipercaya seperti itu. Tetapi ada juga misalnya berdusta untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, tapi saya coba mengarah kepada manusia itu kan berproses dalam kehidupannya mulai dari kecil. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di sekeliling anak-anak kita mau mendengarkan kejujuran mereka. Jadi yang
harus digarisbawahi adalah mengapresiasi kejujurannya dulu. Bahwa kejujurannya itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ya tidak apa-apa. Justru di situ kita membantu bahwa di situ ada masalah, bahwa kita bisa membantu dia untuk tetap dia kita percaya untuk berkata yang untuk berkata yang benar, agar dia tetap bisa berjalan di jalan yang lurus, agar dia tidak berada di ujung yang berada tadi dikatakan di ujungnya ada maut. Tapi ini kan sesuatu yang harus dilatih kita membesarkan anak-anak di masa kecilnya, tetap dia berkata yang jujur, tetapi kita sebagai orang dewasa siap menerima kejujurannya. Tidak selalu kejujuran itu hal yang menyenangkan hati kita, tidak selalu kejujuran itu menyenangkan, suara itu menyenangkan di telinga kita. Tetapi hal yang paling penting adalah kita mengapresiasi, menghargai kejujurannya. Karena kan kita juga diajarkan kita tidak boleh berdusta. Nah, ini adalah satu latihan yang bagi anak-anak kita, sehingga nanti dia dibesarkan menjadi orang-orang dewasa yang tidak melihat jalan yang disangka lurus tadi, tetapi dia tetap berjalan di jalan yang lurus, bukan yang disangka lurus. Karena dia tahu ketika dia berkata yang benar, berkata di jalan yang lurus, berkata apa adanya, sehingga dia bisa berkata apa adanya, tetapi dia tetap diterima oleh orang-orang di sekitar yang membesarkannya, terutama kita sebagai orang tua. Nah, kita menghargai itu, walaupun isi dari kejujurannya itu tidak selalu sesuai dengan hati kita, tetapi disitulah kita bisa melihat apa adanya, dia berkata apa adanya, sehingga kita bisa membantu untuk kalau di situ ada persoalan. Berkata yang jujur bisa yang menggembirakan, tetapi juga bisa sesuatu hal yang tidak menggembirakan, yang membuat jantung kita juga berdegup, yang tidak tidak mengenakkan telinga kita, hati kita. Nah, kiranya kita dimampukan agar kita bisa mengarahkan anak kita, dia tidak berada pada jalan yang disangka lurus, tetapi dia berjalan di jalan yang lurus, dan ujungnya mereka tidak menuju maut. Demikian firman Tuhan kita, firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami, terutama kami sebagai orang tua, untuk mengajar anak-anak kami untuk berkata yang jujur, dan kami siap menerima kejujuran mereka, menghargai kejujuran mereka, baik yang menggembirakan maupun sebaliknya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.